Kalau terang no, sing darani kunci itu menjadi kuasa apa menjadi tahu? Ayo sitok jawab. Orang megang kunci rumah itu menjadi tahu apa menjadi kuasa? Kuasa. Apa menjadi tahu? Lah misalnya itu, sing gawa candalem atau pembantu. Kuasa kunci. Oh iya maksudnya. Ngono ku ulama ku mikir. Oke, ulama tidak tahu mikir. Terus tafsir Nawawi dan beberapa tafsir itu natijah dari kunci itu menjadi tahu apa menjadi kuasa. Ya, menjadi tahu apa menjadi kuasa. Kalau menjadi tahu ya masuk akal karena tadi kayak pembantu, kayak supir itu kan megang kunci mobil, tapi kan menjadi tahu penguasanya tetap yang punya. Makanya ini pentingnya ngaji. Mulane aja pah-poh tok. Ora jelas uteke tapi jelas salah. Jadi fatah yaftahu fathan buka. Terus diikutkan isim alat, miftah itu alat Buka. Alat buka. Maka setelah dibuka itu menjadi tahu apa menjadi kuasa? Menjadi tahu, itu benar. Bukan terusannya ayat itu layak alam juga. Jadi ini bukan urusan kuasa tapi urusan tahu. Tekom do pejabat itu namanya kekuasaan. Jadi ini bakas tahu, bakas kuasa. Seperti itu ya urut ini bakas tahu, bukan bakas terusannya ayat layak alam juga. Nah, lalu kalau ada para nabi atau para ulama atau para wali, kadang ngerti sesuatu itu gaib, tapi akhirnya tahu juga. Itu ya tetap boleh meskipun ada ayat ini. Kalian jangan ikut wong goblok-goblok terus darani Nabi Muhammad itu roh umatnya ning zaman akhir. Ya nak melok diyakini ngono ya goblok banget. Karena maknane ayat ini kan Allah hanya yang tahu binafsihi apa? Binafsihi. Tapi kalau Rasulullah nanti tahu apa yang terjadi di zaman akhir bi'ilamihi karena dimengertikan oleh Allah. Kowe aja kaya aliran saiki. Ayatnya ini Nabi gak akan tahu apa yang belum terjadi. Kowe ya goblok. Goblok banget. Lah kene ya darani kafir banget. Ijek mendingan kene. Darani kono mok goblok banget. Kono darani kene kafir banget. Jadi iki setengah-tengah. Kafir musuh goblok gak jane ekstrim kafir. Jadi cara hisabe cek susuk lah. Kene cek menang. Karena kowe dituduh kafir, kowe mau nuduh Goblok. Ya akhirnya tuduhannya gak berarti wong tuduhannya wong goblok wae napa. Tapi masalahnya kowe tak bela-bela ora hafal Quran itu masalah. Ndak beda loh ya. Misalnya gini kayak tadi. Saya pegang kunci rumah karena saya penguasa. Maka saya pegang kunci sekaligus penguasa. Kalau pembantu saya megang kunci karena dikuasakan. Ya begitulah hubungan Allah dan Rasul. Kalau Allah tahu alam gaib dan tahu apa saja karena binafsihi memang Allah pencipta maka tahunya dengan dirinya sendiri Al-Qayyum. Tapi kalau Nabi tahu, misalnya kan banyak hadis Nabi ngendikan misalnya lataftahun al-qastanto niyah itu di hadis Bukhari 1200 tahun sebelum benar-benar terjadi apa? Fathul Konstantinopel itu. Itu nyata. Sekarang Nabi ngendikan zaman akhir wong goblok wis ora trimo nyata. Umatku udah seneng duwe alhamdulillah ya nyata. Wah malah susah sama rasa seneng duwe, kok hadisnya keliru. Anggap ae kowe seneng duwe ngestokno dawuhe Nabi zaman akhir iku kiyaine wae seneng. Sedekah Rasulullah. Ya boleh tenan. Ya biasa wae dadi. Kalau kan gak ada kitab Asrotisa Alamat Kiamat. Iku sing dominasi ya kowe kabeh. Quran dimaterikan niku sapa? Ya kowe Quran dimaterikan ya kowe. Jaga penampilan tapi gak jaga hati. Yurahunan nasa kabeh wis penting penampilan. Niku zaman akhir sono kabeh. Kira usah susah iku sedekah Rasulullah. Biasa wae. Nah ini yang penting saya utarakan ya. Kowe kudu hafal Quran. Maksudnya kena kepengen selamat dunia akhirat itu hafal Quran. Singkarwan sunnah Nabi hafal Quran. Sunnah yang perlu tantangan. Engko murid gak aman gak modal. Iya, kowe muni bisi sih kok obat jenggot bar ya. Kon ngapal Quran rawani. Golek sunnah sing gak pati susah.
Nah, ini namanya ngapal Al-Quran. Oh, itu paling orisinal loh. Tak sema. Tak bayari ora trimo. Bayari santri kan ibadah. Khatam sebelahnya kebo Mas. Nggih kebo. Ada sapi kebo ya. Sebelah sudah angel. Urunan ya. Kan itu. Paling pidato piro ha? Mbok ketemu kebo. Paling tuh magung piro Mas? Sowe nak kiai cilik ini sowe. Kebo 20 juta nak kiai cilik manggung iki. Sosok. Sosok. Kadang mau nyangon untuk 500 tok sowe. Nah aku wong keramat terus sama aku tetep kuat tuh. Wong keramat wong pidato cepet deh. Cepet wong keramat. Sowan. Rungokno ya. Kowe kudu hafal Quran. Dadi ngeten. Kamu tidak bisa bilang kalau hadis tentang alam gaib itu bohong karena Quran jelas la ya'lamuha. Itu maknanya binafsi apa? Binafsi. Tapi kalau Allah mengertikan Rasulnya itu sah saja. Dan itu ada di surat Jin. Allah mensifati dirinya alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtadha mir rasul. Jadi ayatnya jelas. Allah mensifati dirinya itu apa? Alimul ghaibi. Saya ini zat yang tahu barang ghaib. Fala yudhiru ala ghaibi ahadan. Maka barang ghaib itu tidak akan saya pertontonkan sama siapapun selain saya, kata Allah, illa man irtadha mir rasul, kecuali orang tertentu yang saya tunjuk, misalnya Rasul. Jelas ya. Makanya Rasulullah Muhammad SAW yang ngerti kelakuan ning zaman akhir ngerti. Nabi berkali-kali ngendikan uridot ali ya ummati kada wa kada. Umatku ditampilno ning aku. Raine ngene. Pidato tapi untuk usul pirsa kabeh. Kowe wis pirsa kabeh. Teko ngaji tapi turu yo pirsa kabeh. Makanya donga ngaji digenti bismika Allahumma. Kalau donga ngaji kok bismika. Bismika. Ada kiai sangking mangkelnya gitu. Bu, tahu doa ning ngaji napa wae? Bismika. Allahumma ahya. Nah ini kan mau ngaji, Pak. Nanti kan tidur. Itu Nabi akhir sosok. Sampai ngendikan akhir zaman itu wong rebutan api-apian bangun masjid. Itu kita yang baca hadis tahu mulai dulu. Saya karek delok. Oh iya. Napa karek? Delok. Lah sing paling parah iku ha, kowe ora usah tersinggung biasa. Zaman akhir ulama sithik tukang pidato. Biasa rasa tersinggung biasa. Wong iku yo hadis tenan iki. Sedekah Rasul. Biasa. Iku tenan to? Tenan. Isi situ biasa. Nah itu mungkin, tapi tadi ngertinya Nabi apapun hebatnya bi'iklamillah. Napa? Bi'iklam. Jadi kalau Allah zuhara lahul amru binafsi, nah Nabi bi'idharillahi lahu. Karena Allah menjelaskan ke beliau. Makanya jelas ayatnya apa? Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha mir rasul. Allah itu zat yang tahu kendali barang gaib dan kemudian tidak pernah diizharkan, diperlihatkan sama yang lain kecuali man irtadha mir rasul. Ya, misalnya malaikat Israel nyawane Tuhan teperoh kapan mati ini. Lah nek ora terus piye? Padahal tadi kan katanya nyawa itu sirrun min asrorillah, tapi Israel tetap ngerti kapan ngambil Tuhan. Pas pidato pora kan yo tetap ngerti. Artinya apa ya? Karena dingertikan. Apapun hebatnya Israel ya karena dingertikan. Malaikat Mikael. Iku yo rapati rezekimu, makanya harus dikekno. Tapi nanti kalau sudah dingertikan, jadi semua malaikat taunya dingertikan. Makanya selalu objek. Selain Allah pasti tetap makhluk. Misalnya wong alim ya dialimkan, wong bejo ya dibejokan. Makanya sebagian sapa itu jarang baca ayat khulun, bagian qiraah yudkhulun karena wong bus warga lah ya yudkhulun bukan yadkhulun. Jadi ini penting saya utarakan. Jadi kowe gak usah anut aliran sing aneh-aneh. Ayatnya jelas. Kalau makhluk itu tidak akan ngerti barang gaib. Ayatnya jelas tapi ki apal musito. Aku apal 30 juz. Nah, kalau kok didalili, ayatnya kan jelas layak alamu illahu. Cek terus ora iso ngono. Apa meneh sing surat jin mau. Kowe ora iso. Ya eling apa alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha. Itu jelas ada istisna illa man irtadha. Tentu apapun hebatnya Nabi tidak akan sehebat Allah itu pasti.
Tapi tetap ada hal-hal yang Nabi itu pirsa, meskipun itu kategorinya alam gaib. Ya, tapi ya tadi yang dalam konteks yang beliau dimengerti. Yang paling masyhur ya perang Badar itu, paling masyhur. Nak kira roh sangi gobloke wong, Pak. Perang Badar itu Nabi itu wis aneh tenan, bener-bener aneh. Ketika perang Badar secara teori kan pasti umat Islam itu kalah. Orang kok mungkin kalah, pasti kalah. Dan itu sahabat itu yakin kalah. Mangkat itu siap mati. Orang siap urip tapi siap mati. Orang kalau saya ini mangkat pidato siap panen. Dia itu orang berjuang itu siap mati. Ya iki ora wis disangoni jadi disebut wabil khusus ya. Khusus Soibul Fadilah. Kadang ana sing keterusun Soibul Fadilah wal karomah. Wal musibah mbok. Itu sahabat. Makanya sahabat itu luar biasa. Makanya kita semua mencintai sahabat, semuanya kita cintai. Karena sahabat itu luar biasa. Perang Badar itu perang yang pasti kita itu kalah. Sehingga kata para sahabat, ya Rasulullah, mbok punya kegiatan jihad yang lain tapi jangan ini. Tapi sing gajarane bodoh. Jare Kanjeng Nabi, "Ken arah melok perang aku tak berangkat di la akhrujanna walau waqti." Saya akan keluar ke Badar meskipun sendiri. Singkat cerita sahabat karena Nabi enggak bisa dipenggak ya. Padahal Nabi diingatkan ini perang enggak imbang, peralatan kita kalah. Coba ya perang itu pedang sitok kadang kanggo wong 5 wong 3. Wong perang kok pedange gede. Wis ra masuk akal. Wong tau sitok itu kan lucu kan. Wes lucu tenan. Perang Badar itu. Sehingga sahabat realistis tuh enggak mungkin dimenangkan. Akhirnya sahabat itu ya berangkat tapi mbek gremeng. Malah anak santri gremeng biasa. Ya berangkat tapi gremeng. Gremeng banget. Jadi berangkat itu ya mbek gremeng. Sayangnya Nabi. Harapan Nabi ini tak biantah. Tapi tetap mangkat. Gremeng. Ya gremeng nganti ning medan perang ya cek. Cek gremeng. Nanti disebut wa'id ya'idukumullah terus ini kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Quran lah ngakoni bahwa orang-orang mukmin yang berangkat itu lakarihun. Ora seneng banget. Gremeng lho gremeng. Nah mbok terjemah ra seneng sangat ekstreman. Sing jelas iku gremeng. Yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyan. Terus ka'anna ma yusaquna ilal maut. Mereka itu yakin perang itu mati ya sudah. Gak kaya wong saiki berjuang ku panen, dhisik ku jenenge berjuang ku mati. Saiki sangu kurang wong gremeng. Wah iku ora lam yajid arfal jannah. Ora bakal untuk ambune apa? Swarga. Nah gremeng lho, kecuali kayak ikhlas. Sekali gremeng wis tak lapor pangeran jom mlebu swarga. Protes nek mlebu swarga, cek gremeng. Nah tapi sahabat justru itu kelebihannya. Jangan kira gremeng itu buruk, enggak. Gremenglah tetap berangkat. Artinya gremeng itu haknya diri sendiri. Panjang ya orang nabi wae gremeng ya Allah basaria. Tapi tetap berangkat. Kayak gue ini jadi sahabat di biologis tetap razino kan apa? Bekar-bekar lah. Sementing orang razino. Orang usah mbok ilangi sahabat. Jadi itu cara Tuhan menguji, no? Cara Tuhan. Gremeng. Tapi Kanjeng Nabi malah aneh, bareng perang Badar wis sahabat do gremeng malah ngendikan ngene. Hadza masra'u Abi Jahal wa hadza masra'u kada itu disebut sitok-sitok. Nanti Abu Jahal itu golengnya di sini. Ini Utbah di sini, Saibah itu sekian tempat Nabi nunjuk. Kan datangnya ke Badar dulu Nabi ketimbang orang. Dari sahabat-sahabat ini malah parah meneh. Perang wis mesti kalah ya malah. Malah sing nopo? Dan yang disebut pertama itu Masra'u Abi Jahlin. Napa? Masra'u napa? Abi Jahlin. Akhirnya wis perang tenan. Nah perang ning dinggon canom iku penting. Nggih, kalau balik-balik canom iku penting. Mulane Quran iku canom penting. Innahum fityatun amanu. Fityah iku jamake napa? Fatah. Canom iku penting. Ya sak muni-muni ku cek nom. Cek brewoke cek muat. Saya ngi sunah Rasulullah dia juga beriwa itu orang juga apal Quran. Iku perang itu wong Ansor mas, iku wong nom nom, lancan nom itu penting. Wong Ansor iku raro Abu Jahal. Jenenge Muawwid iku raro Abu Jahal. Ono saudara kembar jenenge Muawwid iku saudara kembar anake Afra. Afra itu jeneng lanang. Iku ora Abu Jahal. Perang itu fokus. Takok Abdul bin Mas'ud.
Ya Ami, mulai dhisik wong Arab padha bingung diri sama ora dulur lah nak. Wis sepuh dipanggil apa? Ami. Man, lek sing jenenge Abu Jahal sing. Lah tak kok ya, lah kok tok Abu Jahal. Balagoni annahu yasubbu Rasulullah kadza wa kadza wa yu'dhi Rasulullah. Sing paling nemen ngelarani Nabi ku jare Abu Jahal. Aku ben terus fawawa la in lagi itu. Kalau saya ketemu dia pasti saya serang ibarat saya seekor serigala. Abdul Nasir itu rada tua beneran dari cara dene tarung wijal kira-kira kalah. Ditutup sampai sapa? Abdul Nasir. Cak loro cak enom. Iku Abu Jahal disuwerang walhasil kena nganti mati. Lah wong kafir ya menungso bareng pimpinane mati. Iku ya terus lemes. Lah iku la yatajawazu ma abdul nabi. Para ulama sepakat apa yang tokoh-tokoh kafir yang mati tadi itu tidak melewati apa yang ditunjuk. Lah ya maksudnya ngene, iku hadis sahih. Kubu sebelah kudu ngakoni iku hadis sahih. Iku artinya Nabi kan perso barang kok iku jelas belum terjadi. Ngono maksudnya natijah yang paham kok? Itu sampai sak matine sak tempate nanti Abu Jahal gulinge ning kene itu disebut. Iku kanjeng. Lha ya tapi tetep ngertine Nabi ku bi'illamillah. Nah Allah bi nafsi. Dadi melane misale ana hadis kok Kanjeng Nabi iso nyafaati terus mbok dalili mangdal dia so itu ya ora sambung. Nah Allah nyafaati bi nafsihi. Lah nak Nabi nyafaati bi idzni ora kok iku terus nafekno syafaat. Ya kadang-kadang orang percaya syafaat kan dalile apa? Mangdal dia so indahu tapi ini enggak ada syafaat hanya milik Allah. Ya orang syafaat tok masih bumi milik Allah tok. Bocah kok goblok kira karuan. Masih langit yo milik Allah tok. Lah kowe kok melok nggoni. Paham? Masih beras suwe Allah tok. Lah kok kowe sing mangan. Dong. Itu gue pidato be Tuhan. Tok akeh itu. Saya kelas 0 tenang. Sekau. Gue raja. Kene kawulane pangeran dadi luwe lancar. Dadi eling-eling. Jadi mulane ke sing alim sing waras, ya alim ya waras. Jadi kalau Allah mensifati dirinya, itu ya ben mergo Allah itu nyifati bi nafsi. Tapi nanti misalnya Rasulullah di mukjizat duwe fadhil ya keben, tapi tetap biiznihi. Jadi misalnya kowe ora percaya syafaat kok dalile enggak ada syafaat kecuali milik Allah. Ya betul, masih langit bumi ya milik Allah. Tapi kita menempat di sini biizni. Nanti kalau Allah sudah enggak berkenan ya wis dipateni buak. Ya buak cara bener. Ya sudah, dia seneng mesti buak. Gampang toh ngaji? Paham? Nggih. Gampang toh? Nah ya gampang, ono sing bantu ora gampang. Paham? Paham. Jadi paham ora paham buang kuning. Jadi jelas ya. Jadi kalau Allah mensifati dirinya layak lamuha illahu ya keben, pancen seperti itu binafsihi. Tapi kalau Nabi perso sebagian barang gaib ya keben, tapi tetap bi'ilamihi atau bi'iznihi. Ya wis disebut apa alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada. Iku jawan terus ngendikan fa innahu yasluku min baini yadihi wa min khalfihi rasada. Kalau orang-orang dekatnya Allah itu ring satu untuk melihat alam gaib. Ya tentu to Gus. Wong malaikat mati kowe nggo kos nggo kaya semacam mangkok ya mungkin cara saiki iku data ya. Data database sing wong mati ku sapa. Mulai apit paten ijek pidato jese. Lah malaikat itu ya iso iskal, malaikat itu tetep ora pinter tenanan, pinter sing paling pinter ya pangeran. Malaikat itu kadang iskal. Jadi malaikat itu ya bingung bareng pancen ya tetep pinter pangeran. Masyhur cerita malaikat bingung. Israel itu dikongkon jabut Tuhan misalnya, itu nenggone India. Misalnya loh, oke rasa wedi misalnya. Jebule Tuhan itu jejer Nabi Sulaiman yang Palestina. Ya kroni lah melok sowan melok. Lah Israel itu pas sowan Nabi Sulaiman. Berarti oleh pentelengi Tuhan itu tenan. Mubalek iki kok ning kene. Padahal prosedure iku tak matikan ning India. Oleh menteleng tenan. Nabi Sulaiman tersinggung, tamune kok dipentelengi piye? Saibul Fadilah apa? Pentelengi, jadi gak terima. Nabi kan wani bully malaikat wong nabi. Akhirnya malaikat Jibril ditakoki. Kowe ku piye to tamuku kok pentelengi ku piye?
Wong loro tapi omongane rahasia nganggo sandi. Tohar paham tuh. Terus wah akhirnya suwe-suwe iku Gus. Cara Jawa itu kemenusan. Akhirnya Tohar itu ngerti malaikat Israel. Cara Jawa kemenusan. Jadi fisiknya Israel sampai kelihatan. Wedi, warang roh Israel wedi. Baliklah wedi toh, nek Israel wedi, baliklah tetap wedi. Wah akhirnya wong berhubung kroni. Niku ya Nabi Allah Sulaiman, kali ini saja kula silih angin tak menghindar kok Israel. Terbang akhirnya orang dia. Wah dia seneng Israel. Sajane wis kesusu apa dijabat ning kono tapi kan enggak sesuai prosedur. Karena prosedurnya harus di India. Malah toh aku wedher langsung. Pas langsung. Sesuai prosedur. Jadi terus akhirnya peristiwa itu Israel takoki, "Lha mau kok ngowah-ngowah maksud kula niku iskal. Wong dikan mendatang India kok tiange pinggir jenengan. Mulane kula niku ngowah-ngowah penolongan perkara iskal." Terus camau mati takoki Israel. Lah karo dene ki lha apa yo terbang ning India. Kula wedi. Jare toroke awor aku, wah aman. Perkarane standare kan ning India. Artinya gini, tetap ya tentu kan nggak mungkin malaikat Israel kok. Lah padahal ana ayat wa matadri nafsum bi ardin tamut. Tentu Israel tahu orang ini mati di mana. Tapi ya tahunya tetap ditaukan, apa? Ditaukan. Piye-piye dekne trimo makhluk. Paham ya jelas ya. Jadi kalau ada ayat-ayat tentang spesialnya Allah la ya'lamuha illa hu itu tidak bisa menafikan misalnya Rasulullah pirsa sebagian barang tetap sah yang Allah tahunya binafsihi yang selain Allah biiznihi atau biilami dong ya jelas ya pinternya sajane ngaji prai sah sudah pinter no lha kula direncana ikan 2 minggu sesuai sak wulan sesuai 3 wulan mergo wis pinter wis pinter dadi mosok sekolah ra ono khatame kok iki apa-apa, mahasiswa berapa tahun ya? 4 tahun. Padahal iki 3 tahun, kan setahun. Wongone ra pinter-pinter sini-sini wong. Ku sing goblok gurune apa murid. Dadi murid goblok kadang-kadang salah gurune lho. Iya oleh mulang ngajar. Khatam malah khatam. Kadang orang khatam wis do mati. Teng Jogja santri kula sing mati nggih kadang njenengan saya. Ono sing ngaji semirip 70 tahun, ngaji setengah tahun kok pamit. Gus kula koyo wis mati Gus, tapi aku murid. So nek teng akhirat tak aku. Jadi jelas sakjane gampang kok ngaji ku gampang ya, tapi wae syaratnya nganggo guru. Mulane mantak lama bila sehen fasehu napa? Setan. Wong maknani layak alamuha illahu terus kecangkeman tok ndi. Mulane hadis sing nerangno Nabi pirsa barang kok iku hadis mau untuk mbahmu. Sing mau untuk utak tem ngono. Maksudnya iku ngaji, wis jelas utawa misal minimal hafal Quran, ayat tentang ghaib itu berapa? Minimal. Delok kamus tematik. Allah nyebut kata ghaib itu berapa kali di Quran, terus dicari di semua ayatnya. Nanti kan ketemu ayat di mana ada kemungkinan makhluk itu tahu barang ghaib meskipun dari dengertikan. Enggak apa-apa, tapi kan akhirnya tahu kayak tadi ayat di surat apa jin ya tadi. Surat jin fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha birrasul. Jelas ya. Yo, jelas yo. Jadi banyak kayak Rasulullah itu coba kalau sampean baca kitab Bukhari, utawa maca ora yo ora. Nah, khataman aku sering do tahu. Yang pondok di, tapi yo mau urun selawatan tok. Salawale ngono Surabaya. Mapal tanggalnya khatam. Cara kula ora mutu, ngaji ngene ora mutu. Kok mutu. Cuma di bang ngaji ya kok ngaji. Selawatan wonten iki lumayan ngono wae, tapi ora mutu. Selawatan yo sing eling Nabi, diwakorin wasaki nate nanteng. Ya tapi di bang ra jawab ya ta belek. Tapi aja arep diganjar. Wong lafate ra jelas. Soleh. Lafate piye ora jelas. Ora jelas yakin. Iku piye cek lafate piye bahasa iki. Sing biasa nyenggai. Piye cek piye nek sing biasa wae. Wong selawat ku ana sehote, ana adabe. Ngono tok terus dadi opo. Serwe diloroi jare gedeng selawat didukung mosok ana redaksi selawat ngono.
Ben ngono, zaman akhir ben ngono. Tapi aku yakin Kanjeng Nabi maklum. Wis ora wong bulet ini mesti maklum. Oh Nabi wis pokoke bil mukminina raufur rahim. Sake welas, rong ora jelas ora apa-apa aja mesti men. Sekali Kanjeng Nabi ketemu wong desa nguyone masjid tibar. Iya bener kok. Wong desa. Waran sahabat do ngamuk ben cung ben. Wong isane nguyone. Kaya apa Nabi? Wong lan wong desa nak ngelem Nabi sudah langit. Padahal ngel-ngel wong tenan. Ana wong desa iku salat ngomong-ngomong kan dadi salat ambek kanca-kancane makmum Nabi malah kenalan jenengan daleme putih. Sing ditakoki modho desane dijawab. Kula saking mriki oh lebih. Sahabat-sahabat sing gak muni-muni kan ekstrem untuk ISIS kan. Ngamuk. Salat kok omong-omongan. Gak sah. Ngamuk. Gak sunah Rasul mesti ngono dadi. Tapi barang bar salat geger ana geger-geger Nabi besok. Niku wonten salat omongan diamuk munib ngono. Munib mirip kan wedi Nabi Kanjeng Nabi tetep wedi. Ya tetep wedi. Ambek Nabi wong desa digandeng. Oleh ngendikan Nabi lene, "Jom, wong desa itu jom, inna hadhi salat munajatun wa musafatun." Wong salat iku bebisikan ambek pangeran. Dadi salat iku hubungane mbek pangeran. Yo mulane nek salat omongane mbek pangeran wae. Terus lae suhu via kalamun adam yur berhubung salat iku momen omongan mbek pangeran yo ora usah omongan mbek. Kowe kok langsung desa malah golek ngono. Yo ngono nak ngajari ra kok kowe. Dadi waktu itu dipek menangin. Fawa wa ma wajadtu mu'alliman ahsana min Rasulillah sallallahu. Fawa wa man taharoni wala baroni. Demi pangeran Nabi itu muallim terbaik. Beliau tidak nyentak saya tidak. Ora koyo iku. Dadi waktu itu gare batin ora wasop. Dadi Nabi ku kayak apa? Jadi oleh istilahna salat itu sederhana. Indah di salat munajat. Salat itu cuma omongane kok mbek pangeran wae. Ya ora usah omongan mbek liyane. Nah, terus ulama fikih berdebat ini, nah iki senengane wong ekstrim. Kan enggak ada riwayat orang tadi disuruh kodok. Itu debat. Kodok enggak? Nah, wong kaya aku kan wong moderat. Ya ora ana riwayat kon kodok. Wong kok ribu ahdin bil Islam. Lah jarang fikih wajib kodok. Lah kowe nabi tapi ora ana riwayat kodok kok kowe kecangkeman. Tapi yang jelas seperti itu, Rasulullah itu memang figur yang luar biasa. Jadi santai. Jadi Nabi oleh ngadani sana. Bahkan beberapa hadis itu baru kayak wong Arabi. Wong Arabi parah, wis parah. Padahal sing ngaji ning kene iku 90% wong Arabi. Ah, wis kudu sabar wong Arabi. Wong desa kan gak iso mikir, tapi karepe akeh. Sekunane ngono, ora iso mikir tapi karepe akeh. Ratan rusak jare. Soale pemerintah ratan rusak dibarno. Ndekne ora tau mikir. Pemerintah bangun kan nganggo duit. Apa ndekne tau bayar pajak. Dia ora tau mikir. Tapi pantes, enake kan pantes. Lah kene kadung kiai, ya ngono kan gak pantes. Sampai men protes pemerintah lho kok bayar pajak kok. Amben apa? Salahnya rusak. Protes. Pantes protes aku kula di mobil bayar pajak terus. Nah, gue protes atas nama apa? Sudah motor mau blong. Kok gerem pengratan elek itu terus tinggi. Orang ditangkap polisi wis sampe. Wis untung, wis syukur ora usah kecangkeman. Meskipun blonge ora kok colongan, Mas, kok pedotan. Modho apal kabeh. Ini sa Indonesia niku. Iku cara polisi tegas iku gak sedeng Mas kantor polisi. Mboten. Gak sedeng ya? Gawat. Gak sedeng. Sa Indonesia apa? Sa wong desa yo nak ngaji, iku mesti pikirane sing dikarepno dhewe. Ora ngarah mikir ngaji. Iku sekunane kuno. Tapi pantes apa? Pantes. Kanjeng Nabi tahu khutbah, iku bakas akhirat. Iku pikirane wong desa ngene. Pas iku panas banget. Ya Rasulullah, amin bakas akhirat iki lho dunya iku ora ono udan. Sapiku udah mati, untaku udah mati mergo ora ono. Mesti ku bakas iku engko penting iki sih. Lah Nabi wong asline rapati berkenan tapi wong Nabi kadung apian. Tapi tetep rapati berkenan.
Makanya saya cerita keramatnya Nabi sinten Musa, tahu kon ngendhalekno napa? Bumi. Sebetulnya semua nabi itu pernah diberi otoritas Allah untuk mengendalikan dunia. Cuma ketemu Nabi Musa sapa koron sial. Cara ketemu Nabi Muhammad aman deh Jawa. Aman. Walhasil Nabi akhirnya spontan gitu, gak perlu istisqa, gak perlu apa. Langsung ya Allah saya minta hujan, langsung hujan saat itu juga. Makanya Abu Hanifah itu menentang sholat istisqa kalau diriwayatkan dari Nabi. Karena Nabi itu tidak pernah sholat istisqa dengan cara malik ketu, malik serban. Cara Abu Hanifah. Ya cukup begitu. Mana nih istisqa cara dekne luhutan, minta hujan. Ya gak perlu sholat ya. Makanya Nabi kan ra perlu ngono wis mandi. Dari Imam Syafi'i lah misalnya Nabi ngono tok wis mandi, masalah kita. BWC bebo nangis ora mesti mandi. Sono kiai sing beling Mas, sing ahli falak. Salat istisqa ngenteni diitung iku wis wayahe jadi dalwi kan, nang wayahe iki aja lah. Gayane istisqa tapi wis diitung. Mergo macane cara falak wis wayahe apa? Jadi kamane konsultasi BMKG lho. Iku istisqa dake yo jenenge. Nah kula jarang ngate istisqa nganti saiki. Bukan karena benci ndak ya timbang ramadi sen sadar. Terus mereka kadang-kadang Allah kayak kering panjang itu ya hukuman, kadang yang kerjekeni. Pangeran ben ngono pangeran. Kadang kula nate temriki kekeringan tuku banyu. Pancen ya rezekine bakul. Diwil gawat. Ya tapi ini mboten donga kekeringan mboten biasa wae. Maksudnya pangeran ora usah mbok atur. Wong sing dudu nyok mbok atur. Singkat cerita, akhirnya Nabi itu nuruti tapi rapati berkenan. Wah akhirnya udan, mati seminggu. Waranin lah, wong desa mestinya kan perasaan. Aduh aku mungkin apa kurang adab, apa piye kok malah udan nganti seminggu. Nganti yo sapine malah katut banjir. Lho moro yo ora kok insaf malam ngene ya Rasulullah, kula kan udan ku ben sapine iso ngombe. Saiki malah rusak perkara kebanjiran. Lu malah nyalano meneh iki. Wong desa. Oh, sing desa repot. Akhirnya Nabi itu ngomong sih, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akam wal audi wal asyar wa Nabi. Ya Allah sing udan namung tenggene wadi, tenggene. Kayak apa Nabi iso ngendhaleni udan? Udan itu dikongkon. Iku salah sasaran. Ning gone iku wae ning kali. Nurut. Iku Kanjeng Nabi. Jadi Nabi itu bisa ngelola emosi ini. Bisa. Sahabat dia ngerti, wah Nabi kemarin donga rapati berkenan. Mulane dadi ngene nek sing akabir sahabat malah wah iki bahaya iki. Wong desa gak malah diparani nek suwante. Halakatil amwal sakniki gara kuwas. Nuto ya nuto. Habis kena beduwi resah. Ampun. Mulane ayat al-arabu asadu kufra wa nifaqan iman. Wong desa iku pantes iku wangkok. Ya tapi apike yo ngono. Wong desa entek dasinan yo lucu. Ayo misale wong ape matun terus dasinan. Biasa pangeran ngersane. Dadi eling-eling. Kula suwun enak ngaji Quran niku lewat ulama sehingga ayat la ya'lamuha illahu itu tidak perlu kamu benturkan dengan hadis-hadis di mana Rasulullah itu ngendikan tentang zaman akhir. Karena Nabi ya mungkin tahu atau memang faktanya tahu hal-hal gaib yang memang dimengertikan oleh Allah. Tapi yang enggak dimengertikan ya beliau tentu tidak tahu karena sehebat beliau pun tetap makhluk. Tapi tentu karena beliau orang istimewa ya banyak yang dimengertikan. Termasuk Nabi cerita soal akhir zaman ini kuside ulama Nasir kutuba. Ya iku ora melok terusno. Iku fakta to. Fakta. Banget fakta nih ora terima fakta banget fakta. Mau pidato 2 jam kok sing dadi ilmu 2 menit. Liyane ku dagel kabeh. Ono Mas, dari 2 jam pidato sing nilainya ilmu pirang persen? Piro nih? 5% itu apik 5%. Maka temen. Kak biasa nih pidato 2 jam. Sing mau mlebu lho, ora sing mau ngalim lho maksudnya sing. Wong alim karuan iso 2 jam ya ilmu kabeh. Nek sing mau mlebu pirang-pirang kok betul kok harus punya sensitif. Gak sopan mereka gak sopan. Akhlaknya gak Arabi ya. Jadi wong desa mulai desa wis ngono. Mulai malaikat wis ngadepi wong desa ya seru wae bagus. Yes, tapi pangeran gak gitu. Jadi napa?
Mulane ana pepatah ning arep man bada Java. Agar wong desa iku Angkot. wah. Ya angel kandhanane piye. Tapi apik ngono, pancen pangeran gawe ning ngono. Iki kudu rido sepanjang pangeran apa? Tapi paling parah itu suku Bani Tamim. Bani Tamim itu parah. Parahnya gini ya, mereka itu punya mainstream berpikir, wis rodok kota. Nah, saking kotane itu, padahal wong desa, tapi gayane gaya kota. Iku nak sowan Nabi, mulane iki peringatan gue kangkang siapa saja. Santri-santri sing seneng aku seneng dia. Sowan Nabi, nak salam Nabi Rahmatu ya tersinggung tenan. Padahal berkali-kali saya bilang, seorang ulama terutama sing sepuh, saya ulang lagi terutama sing sepuh, kalau sudah pulang itu ya milik keluarga. Terus ngaji rong jam ning majelis mosok mbok kejar sowan. Terus kapan istirahat? Kadang kan mungkin lagi ning jeding, kadang lagi napa? Dahar. Macam-macam lah kan namanya kan tetap butuh jadi kejar. Sampai jadi ayat innal ladzina yunaduna kami wara'ul hujurat aktsaruhum la yaqin. Allah duka sampai walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairul. Kalau Nabi sudah keluar kan milik publik. Kan enggak fair, misalnya saya sudah mulang begini, kan misalnya Mbak Winda atau anak saya punya sesuatu kan ditunda. Nganteni bapak bar ngaji. Keluarga sudah fair tapi kadang tamu enggak fair. Ketika sudah pulang kan Kejar. Lah ya harusnya kan fair kan, keluarga sudah fair ketika ngaji enggak di. Loh betul, saya kalau di Jogja itu istri saya yang SMS aja enggak berani. Karena saya jenis orang fokus. Kalau sudah di Jogja ya kerja saya kerja di UI, kerja ngaji macam-macam. Enggak. Nah. Nanti kalau sudah Selasa jam 2 baru berani SMS. Misalnya titip apa baru SMS. Tapi jam 2 Selasa sudah keluar dari kantor. Kan enggak fair kan? Misalnya kadang nuruti marep. Aku lo badi sowan teng naruhan. Nek ning Yogyakarta ketemu kok malah ado-ado mboro naruhan. Jadi makanya terus Allah duka. Semenjak itu terus Bani Tamim dikandani pangeran, sing ngandani ku pangeran, ra trimo wong. Pangeran sing ngandani. Malah muni ngene. Ya Muhammad, kowe ada ra metu medhuki aku. Inna zamana sinun wa mathana zinun. Sekali saya ngritik sak donya ngritik kowe. Jadi kamane ku kanggo teori media. Ini wong desa. Ya tentu oknum Bani Tamim, tidak semua Bani Tamim. Tapi hebatnya Rasulullah itu Nabi ngetokno nabine tenan. Beliau keluar hanya ngetikan gini. Zaka Allah. Yang kritiknya benar-benar jadi kritik itu kalau Allah yang kritik. Zaka Allah. Dia akan ngomong inna zammana syainun wa madhana zainun. Kita sekali mengkritik itu jadi syainun. Jadi celaka bagi kamu dan kita sekali muji adalah zainun, jadi hiasan bagi kamu. Nabi keluar mau jawab zaka Allah. Nah Allah nak muji ya muji tenang. Nak kritik berarti kita salah Terus Nabi masuk lagi. Makanya seorang kiai harus pakai sing dikersakno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ora usah peduli mek sing muji atau sing kritik. Zaka Allah. Lan aku kepikiran tenan sing kritik pangeran. Ngritik terus mbiarno wis. Ini harus aturan main itu harus jelas. Zaka Allah. Iku sing napa? Mereka kurang ajar tenan sampai bilang gini. Muhammad kita ini kelompok besar loh. Kamu bisa jadi nabi punya pengaruh itu karena kita Islam. Kalau kita ada Islam, kamu tidak siapa-siapa. Jadi ibarat kayak makmum demo lah. Kalau kayak ada makmum, kamu tidak jadi imam loh. Sesuai santri ya demo. Kalau saya ada santri, kamu tidak jadi kiai. Sesuai sing udang hafid-hafid. Kalau tidak udang, tidak di duit loh. Wah, ya kacau, tidak terus-terus. Meskipun tenan mas. Sesuai sing udang tuh ayo ngono. Jangan macam-macam loh gue. Rata sangoni raurep. Wah bisa panjang kalau ini dituruti kan panjang. Masa wedok ngono. Ora rata kei lho niku. Gak butuh orang gelang rata kei lho. Wah ya repot ngono kabeh. Iku wong desa. Akhirnya ana ayat turun yamununa alaika an aslam. Mereka ngudat-ngudat kowe Muhammad karena mereka Islam. Maksudnya karena mereka Islam Muhammad kita ini muslim loh. Gara-garanya kita muslim kamu punya pengaruh besar. Kalau kita ada Islam kamu itu tidak siapa-siapa. Allah sampai duka. Dan itu diceritakan di surat Hujurat gitu. Di surat Hujurat. Yamununa alaika Islam. Allah duka. Qul la tamunnu alayya islamakum. Wes kira Islam lah ora usah bukas-bukas Islam jare pengen. Timbang ngel kalau wong kamane. Kamangane ngono. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum. Mesti nek sing syukur mek pangeran pira-pira kowe wong desa tak paringi hidayah, malah kecangkeman untuk
Mulane wong sing ngerti etika, kowe aja anut wong gedhe wis alamate desa lah, tapi tekem ora usah desa. Alamate wae sing desa, sok pinggir gang sempit, pinggir telo wis. Pinggir greng, tapi uteke ora usah kota. Kayak kota, ahlul hadharah di peradaban, apa? Peradaban. Ben wong diaturan. Karena kadang itu tadi. Seorang kiai itu keluarga sudah menahan diri kalau pas mulang enggak di masa setelah dia di keluarga di maksudnya biar fair gitu, apa? Biar fair. Biar orang itu kulino duwe etika. Terus saya punya teman akrab banyak itu dolan gitu. Nyari jam yang benar-benar aman. Iya. Saya itu ketemu Gus Sarang seringnya di kantor madrasah atau di kantor sekolah tinggi. Karena kalau sudah keluar kantor milik publik. Kalau ke dalamnya kalau di SMS dipanggil ya kalau tidak ya enggak. Karena pikiran saya takut ganggu. Padahal saya ini akrab mulai kecil teman. Bukan apa ya karena tadi. Walaupun wong awam kadang lagi debat urusan utang mbek bojone assalamualaikum. Sik kok terus no. Kok karena no dia, Pak? Tidak. Tapi bukan berarti kita ada silaturahmi, ya tetap silaturahmi, tapi cari jam paling aman apa? Misalnya 4:30 wae wong nyapu aja, awan wae koyo lula. Sore ya misalnya 4:30 wajar to bar maghrib. Lu malah wong do mulai ngindari bojone itu bagus itu untuk pertemanan. Golek jam sing memang para suami sudah ngindari bojone. Lha iku apik kok ajang silaturahmi. Nanti ibu-ibu juga gitu, cari ajang sosialita ibu-ibu jam ngrasani bojone. Enggak apa-apa. Sama-sama nyari jam yang tepat. Jangan saling apa? Mengganggu. Itu pangeran nak belani nabine sampai seperti itu. Ya mununa alaika anas. Lu kacau nak wong nuntut hak kabeh ya kacau. Aduh ora dipethuki. Lah sing ngomong rene ya sapa? Mesti nak golek ilmu saja latih ikhlas napa? Lu saya dari Narukan ke Jogja ya jauh. Tapi karena saya ingin mulang ya mulang saja pikiran saya. Saya tidak pernah nuntut apa. Bahaya kalau seorang kulino ikhlas itu bahaya. Ke depan bagi agama ini tak rewangnya ada mulang dibeledo turu omongan de bahaya kalau seorang ulama kulino nuntut bahaya. Umat juga bahaya kalau kulino nuntut. Karena semua amal itu fa'ajruhu Allah. Wah, wis wani ngamal ya golek opah ning Allah Subhanahu wa taala titik. Ya qaumit tabiul mursalin sapa ittabi'u man la yas'alukum ajra. Orang yang enggak minta upah. Tapi nak dikai oleh aku ya ora ikut. Dia terus wedi wah bahaya ya. Ora mati nak dikai yo oleh. Mana repot. Terus ke wedine tenanan ora. Ya tapi ini etika ya, makanya saya terangkan supaya tahu bahwa hidup itu seperti itu. Eling-eling apa walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihi lakana khairan lahum. Karena tadi misalnya saya sebelum ngaji tentu persiapan. Terutama masalah materi karena saya itu tidak ingin ngaji abal-abal. Terus ya sudah kamu nunggu di sini saya datang. Karena saya tidak pernah baca tafsir satu. Belum pernah dalam sejarah saya minimal 2 atau 3 karena biasanya sealim-alimnya Imam Suyuti kadang ya ada sisik melek yang ada di Syekh Nawawi. Yang di Imam Suyuti tidak ada kayak tadi Imam Nawawi itu nanti lihat di tafsir Imam Nawawi ketika Mafatihul Ghaib lalu kunci itu punya akibat apa? Menjadi kuasa apa menjadi tahu? Kata Imam Nawawi dalam konteks ini maknanya menjadi tahu karena perbandingannya la ya'lamu illa. Tapi normalnya kan dalam banyak hal punya kunci itu artinya penguasa. Itu kan mungkin. Nah kira tahu kepikiran punya kunci itu arahnya kemana? Kuasa atau tahu? Nah, kira ulama mesti tahu mikir, aku yakin tahu mikir. Cara mikir aku juga tak terangno iki. Jadi kok cate Kang tene ini Ibu Budi. Tapi apa ngono? Daripada orang ahli tafsir terus tahu-tahu menamakan diri ahli malah karu-karu. Aduh jujur ngene iki. Bagus, napa? Ya eling-eling ya. Jadi napa? Ilmu itu tadi. Makanya konstruksinya tadi ya. Jadi kalau Allah mensifati dirinya la ya'lamu wa illahu bi nafsihi. Allah tahu barang gaib itu tapi bukan berarti terus kamu enggak percaya kalau ada para nabi tahu barang gaib. Kita tetap percaya karena ikutnya ayat alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha. Tapi tentu tahunya nabi itu diiklamihi karena dinger. Tetap kapasitas nabi itu harusnya enggak tahu karena makhluk. Tapi karena kekasihnya di ngerti. Makanya banyak hadis tentang akhir
zaman. Termasuk paling spektakuler ya hadis tentang Fathul Konstantinopel. Padahal Nabi itu hidup di Timur Tengah, di Madinah. Konstantinopel itu ikut wilayah Eropa. Coba. Zaman itu orang Mekah rapati kenal jenis Konstantin. Tapi Nabi menduga la taftahunnal Konstantin. Makanya hadis itu yang sekarang ditulis di masjid mana? Istanbul. Kayak apa Rasulullah? Karena tadi zuwiyat li al-ardi min masyarikiha ila magharibiha. Saya pernah dilempitkan bumi, maksudnya dipertontonkan bumi. Uridat aliyah umati kada wa kada zuwiyali al-ardu fara'aitu mulka umati kada wa kada. Sampai periode Khulafaur Rasyidin saja Nabi ngendikan al-khilafatu ba'di salasuna sanatan summa yakunu mulkan adudun. Orang sing maca malikan adudun. Khalifah sing normal sing dengan tanda kutip berhak ngatas namakno penggantiku iku mau periodene pinten? 30 tahun. Delalah. Pas dihitung Said Hasan iku wis entek. Paham gue sampai ke terakhir pinten Said Hasan ku. Bariku sumayaku numulkan adudon dan semua itu malikan bariku wis anane raja sing tukang menggigit. Manane wis ora sah mengatasnamakan diri khalifatu rasulih. Ya wis malane kula setuju istilah raja wae. Kemuliaan napa arane khalifatu rasul. Ya sing pantes gelar itu hanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Said Hasan. Ya niki sanggep bae raja. Napa? Pemene mbok arani Khalifatullah Pranataka mau keduwuran, maksudnya itu malah keduwuran. Maksudnya raja niku malah luwih aman. Luwih simpel kan, luwih gak perlu. Kalau gue misalnya mulang jalanan jajal ini pengganti Gus Bah sing ra ikhlas ya akeh. Jajal lah wis aku ikhlas lah. Wis aku ikhlas lah wis. Kowe jajal buka di Bojonegoro, pengganti Gus Bah. Wis jajal wae. Aku ikhlas. Iku wae akeh sing ra ikhlas, apa meneh iki pengganti Rasulullah. Kowe mikir. Soalnya saanane wae mubalek kan luwih ikhlas wong kan luwih ikhlas. Tapi nak ada MC ini muni apa pengganti wah sensitif. Bayang to kesana gelar khalifatu Rasul. Mulai Umar iku unik. Umar iku sopan tapi gaya. Dekne ku moh dadi wong ino tapi ya kepen dadi wong sopan iku Umar. Umar ku nyer wong unik. Aneh pikirane ku aneh. Ya tetap kepen sopan Mas Abi. Tapi mau dadi wong ino, iku mah. Mulane ketika dekne iku ora anak Abu Bakar Khalifatur Rasulullah, pancen dekne iku ma'ahsana simta, sifatnya begitu baik, mirip Rasulullah. Sehingga sahabat semua manggil ya Khalifata Rasulullah. Aku gak. Tapi nang ngono Khalifatul Abu Bakar yo aja, Amirul Mukminin. Dadi aku Umar iku unik. Kon mengeni Khalifatur Rasulullah keduren, muni Khalifatul Abu Bakar mau. Ngopi padha kancane cah sosok. Kalane iki karo Jawa ngenyek wong mosok terus. Akhire tengah-tengah kok nyundang apa? Amirul Mukminin. Kan tetep keren, no? Utsman nak ngerasa Amir keduren balik Khalifatu Rasulullah. Ali ya balik Khalifatu Rasulullah. Ya sekian-sekian dengan itu balik. Namun itu tukang pidato kasaran udah. Wong drengki ya, nah semun itu tukang pidato itu kasar. Pidato si tukang gigi. Wong tukang gigi tapi enak. Iku hasutan munib jam ngono. Hasutan nih, oh jam tukang pidato. Balik ya? Balik untuk tukang pidato, gak sopan. Kul ngucap sira Muhammad wa ta'ala al-qadiru dat sing kuwasa. Saiki. Lihatlah cara saya menjelaskan supaya mereka paham. Mesti paham kalau yang mereka geluti sekarang, yang mereka yakini sekarang sebetulnya barang batin. Napa sebetulnya barang apa? Saya mengkaji ayat ini itu sering sekali, sering sampai sekarang. Mungkin ya sampai nanti sampai asarenah sampai no asar. Ini rumah tenan iki. Kalau mau rapat sekedap teng sarang, mau 20 menit. Mergo sing rapat padha pinter ya cepet putus dadi. Sing rapat gue debat tok. Padha ora paham ruwet. Jadi Allah itu zat yang kuasa mendatangkan adab dari sisi atas. Misalnya meteor jatuh terus Mars jatuh. Tentu Allah mampu. Atau dari bawah misalnya ditelan bumi dan sebagainya.
Atau, dan ini yang sering terjadi, Allah menjadikan kalian itu saling nggak cocok, kemudian saling membunuh. Kan natijanya sama kan, misalnya kamu kena meteor kan ya mati, kena likuifaksi mati, disembelih mati. Milih ndi? Ayo milih ndi? Dijaru-jari bojo kuru mati. Disentak wong kaget kakean utang mati. Rasa dicontohno. Sampai pidato kecelakaan rape sensitif. Nah, ini penting. Ayat ini pernah saya baca satu hari setelah gempa Jogja. Setelah gempa Jogja itu satu hari saya nilai ke sana. Itu bahwa memang Allah selalu mengingatkan potensi. Ya muka-muka sampai ayat ini eling-eling. Jadi Allah itu adatnya di Quran itu dua. Satu menjelaskan itu sebagai hal yang potensial. Potensial itu bisa terjadi kapan saja. Ada yang diceritakan Allah itu secara faktual, yaitu rahmat. Rahmat itu kan selalu terjadi kapan saja. Maka itu diredaksikan Allah bisihotil jasmi, dengan sifat kepastian kayak warahmati wasiat kulas. Itu pasti terjadi dan terus terjadi. Tapi kalau azab itu Allah menceritakan itu hanya potensi azab. Meskipun kadang-kadang benar-benar diwujudkan. Ya benar-benar pernah ada yang ngitung misalnya tsunami yang dahsyat itu hanya per 200 tahun. Gempa Jogja paling dahsyat itu pernah dihitung secara teori geologi itu hanya per 70 tahun. Artinya kalau azab itu ada siklusnya, yang ekstrim loh ya. Tapi kalau rahmat kapan saja dan di mana saja. Maka pola-pola di Quran, kalau sampean mengkaji Quran, itu kalau rahmat itu mesti redaksinya itu bisihotil jasmi, dengan sifat kepastian. Rahmatku pasti terjadi. Kata barabbukum ala nafsi rahmah, bahkan Tuhanmu memastikan dirinya pelaku rahmat, dirinya pelaku pemberi rahmat, dan Allah mewajibkan pada dirinya sendiri. Tapi kalau Allah menceritakan adab itu hanya redaksi saya mampu memberi adab, tapi tidak harus melakukan. Jadi mampu kan tidak harus melakukan, tapi tetap potensi melakukan. Itu jenis qadir apa? Maka di surat Tabarok misalnya caranya Allah ngendikan gimana coba? Misalnya qul aro'aitum, diulang-ulang. Misalnya diulang aja, sengurut saja misalnya apa? Wa sirru qawlakum wa innahu alimun bi dzati sudur ala ya'lamu khalaqa wa waladzi ja'ala samsin wa amin man fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamun. Sebagian ayat qul aro'aitakum dan sebagainya. Kadang kan qul aro'aitakum in atakum adzabuhu qul aro'aitum in atakum. Itu kan kira-kira maknanya gini, coba sekali-kali kamu berpikir setiap saat kamu itu kena adab. Lalu maknanya azab itu apa? Azab bagi seorang mubaligh misalnya tahu-tahu kena kasus perempuan, kan yang langsung jatuh misalnya. Karena itu ya siksa kan terus nggak laku. Atau salah omong lala terus jadi dibully kan. Apalagi atau salah undangan. Ada mubaligh datang di undangan HTI kan langsung NU nggak mau ngundang misalnya. Salah undangan macam-macam tuh. Tapi wong keramat itu bebas hambatan. Lala rapi ini keramat itu jauh keramat. Nah ini rumah tenan ya. Kalau pastikan dan saya bertanggung jawab nanti ketemu pangeran ya. Nak rahmat itu mesti sihotul jasmi. Napa sihot pasti. Memang ini bahasa ilmu hadis sihotul jasmi. Tapi kalau tentang adab itu Allah hanya ngendikan potensi. Potensi itu memang Allah mampu melakukan itu mampu. Cuma tetap diredaksikan potensi bisa ya. Bisa tidak. Makanya Allah ngeredaksino aamin tuman fis sama. Kenapa kamu leha-leha di bumi? Sementara orang yang di langit bisa saja membuat bumi ini tamur. Tamu itu melumer, kira-kira likuifaksi. Setiap saat bumi yang kita injek ini bisa likuifaksi terus kita ditelan. Atau ya sebetulnya bumi baik-baik saja tapi ada angin bandang. Fayursila alaikum qasifam minar rih fayurikokum bima kafartum. Kayak tsunami kan gitu, angin bekerja sama dengan gempa, terus sudah kamu di darat tapi fayuhrikakum bima kafartum. Makanya ahli gempa Jogja itu sama saya itu kagumnya bukan main. Karena tadi ketika tanya saya, Pak, masalah gempa itu gimana? Saya jawab tadi. Sebenarnya Quran itu pernah gambarkan orang itu tenggelam di darat. Yaitu tadi fayursila alaikum qasifam minarri fayuhrikakum bima kafartum. Tinggal Allah melibatkan angin. Angin kan mengirimkan gelombang, kamu di darat kayak kasus di Aceh tapi tetap apa? Tenggelam. Jadi justru tenggelam itu bayangan Quran yang berupa adab tuh fayuhrikakum bima kafartum. Kamu tenggelam.
Ya tentu kita ngomong potensinya saja. Kowe ora usah sok suci dengan kata bima kafartum, itu urusane pangeran. Iki nuduh ngacak kafir dhewe. Maka ini penting ada kesadaran ahli sunnah. Kalau Allah ngendikan ya kita diam saja. Karena Allah itu ala kulli syai'in qadir bi kulli syai'in alim. Kamu tidak usah kecangkeman orang Aceh diadab karena banyak maksiat. Kowe malah goblok yang telulas. Padha-padha maksiat wong Aceh rak maksiat wong Bali. Bali le maksiat wong Hollywood. Hollywood le maksiat wong Cina malah komunis. Enggak usah ngomong gitu. Pokoknya adab itu Allah kuasa mengadab siapa saja. Tapi kita berhenti di situ, enggak usah ngomong siksa karena dosa. Karena kalau kamu ngomong dosa diperbandingkan ada daerah yang lebih dosa atau itu tidak wilayah kamu. Terus misalnya ono kisah melarat Qur'ane ra barokah. Yo ora usah nuduh ngono, iso wae justru melarat iku barokah, mergo ra kakean hisab go duwe wong. Justru pidato laris iso ra barokah, kakean go duwe wong. Rumangsamu ora ono tanggung jawab. Kan kita tidak pernah tahu. Iya. Jelas ana walatus aluna yauma idzin anina. Semakin dapat banyak tanggung jawabnya semakin banyak. Ora iso terus leha-leha wah kuti ilmuku barokah laris-laris mbahmu. Enggak mesti semua di dunia itu enggak mesti semua. Yang sedang rezekinya banyak bisa saja hisabnya banyak. Tapi bisa saja memang barokah. Wong bodoh ya melarat wis iki. Tapi sing ra di rezeki iso wae azab, iso wae ngringakno hisab. Kita kan enggak pernah tahu. Nak wali mesti ngringakno hisab. Tapi nak wali pancen ya aki-aki adab. Umume wa may takila ala makhraja. Wong ora tau untuk makhrajan niku wis perlu dicurigai napa. Saulang lagi ya. Maka baca Quran di akhir zaman itu separuh tidak apa-apa. Ya sudah Allah itu mampu yuhrikokum. Tapi untuk orang lain tidak usah kamu tuduh bima kafartum. Karena yang kamu tuduh itu orang Islam. Tidak perlu kamu bilang tsunami aja karena orangnya dosa. Kowe iku sapa? Kok ngerti tulisan Allah Mahfud itu kalau karena ya sudah roy kita tenggelam itu saja yang kita ngerti iyanan. Tapi ora usah ngerti sebab. Iku ibarat gini. Ujug-ujug misalnya bojone itu minggat. Orang mengamati, kurang opo padahal semua balik terkenal. Ya kurang ganteng misalnya kan enggak pernah tahu. Kita mengkonfirmasi kan enggak pernah tahu. Yang kita tahu ya minggatnya saja. Setelah itu sudah kita tidak perlu. Misalnya Aceh ada tsunami, ya sudah tsunaminya saja. Kira usah nerusno. Bima kafartum itu wilayahnya Allah. Napa? Wilayahnya Allah. Makanya Rasulullah itu kalau ditanya ada adab itu Nabi enggak pernah nerus. Ya sudah ada adab, tapi kalau mansus ya mansus misalnya kaum Lut itu mansus karena adab. Tapi kalau orang Islam kan enggak mesti adab. Bisa saja hukuman yang menjadikan malah mlebu swarga. Kalau sama enggak percaya gini, dan saya menjamin pasti saya benar dalam hal ini karena saya berdasar hadis sahih. Sama-sama adab misalnya orang tenggelam. Banyak kan orang mukmin disifati Nabi itu mati syahid. Aku tak lawan sing darane wong Aceh iku mesti adab. Tak lawan dunia akhirat. Selain wong sombong berarti tak maca hadis. Lho coba Nabi beberapa kali ngendikan umatku sing syahid itu sekian-sekian termasuk sing mata hori kon sing mati tenggelam coba. Artinya ada bentuk hori yang justru syahid. Kecangkeman dora tahu ngaji kecangkeman. Oh tak lawan dunia akhirat. Karena sok sucinya. Sudah kita baca ayatnya berarti fayuh rikokum saja soal bima kafartum itu otoritasnya wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Dosa suci do cangkeman. Oh tak lawan tenan. Nek wong iku mlebu swarga aku usul pangeran. Ampun Gusti. Niku nate ngenyek tiyang wong sak provinsi. Sok sucinya. Lo coba ya. Banyak orang mati divonis misalnya kamu, wah iku krana adab. Ternyata Nabi ngendikan maktun wong lara weteng syahid. Gharik syahid, mahdum syahid. Orang yang mati korban, kan kita tidak pernah tahu. Ya sudah bodoh-bodoh tidak pernah tahu, pakai yang husnul khotimah saja, pakai yang husnudzon saja. Ono hafid kok mati umay rubo. Milih sing husnudzon ae berarti sahih. Kategorinya mahdum. Jangan terus ono wah kena azab. Sesuai oleh ngedol Quran lu ngawur. Oh, tak lawan sing ngomong-ngomong lawan. Siap lawan. Siap ya. Debala ISIS. Kita asli nih, maksudnya hobinya itu kan. Hobinya itu kan. Jadi nak dicak ngomong damai itu dingin. Yo pancen yo lucu, nak wong brewoken terus gak garang.
lucu nih. Jadi nak pangeran ngendikan rungokno wae. Tapi kowe ora usah koyok di otoritas kok pangeran ben ngono pangeran. Itu termasuk tafsir yang termasuk saya setuju. Makanya kata Imam Sa'rawi, nak pangeran negur Kanjeng Nabi kira usah melok-melok. Kanjeng Nabi atasane pangeran kira usah melok-melok duwe rasa sesuatu mbek Nabi. Misalnya Nabi ditegur di Abasa, ya biar Allah atasannya Nabi, berhak dong negur. Kowe ora usah di perasaan macam-macam. Lho Nabi kok ditegur pangeran ora usah ngono. Nabi tetep panutan kita ila yaumil kiamah. Itu kan ibarat masyhur lah, misalnya Mbah Mun kadang negur putrane. Ora perlu santri ngrasa putranya ada apa-apa. Itu kan wilayahnya Mbah Mun karena sama putra. Kayak aku misalnya negur tuh, aku ora olah terus ngelok negur tuh aku walat. Lho tuh wis mubalek kowe sapa? Lah nek aku ora apa-apa kiai ini aja. Paham ya jelas ya? Mak aku lah sak uni-uniku. Cara dekne protes ning pangeran tetep dosane akeh dekne dibanding. Paling ngenyek dekne ditulis pira loro paling. Nek enggak sampai ilmu. Apa meneh diperjualbelikan. Tuntas kok ngadepi aku sama dosa. Saya ulang lagi, ini penting saya utarakan. Jadi Allah saja yang Tuhan ngendikan itu potensi. Saya pastikan lah. Kita semua kenal Allah yang warahmati wasiat. Nabi berkali-kali ngendikan inna rahmati sabaqat ghadabi. Sebagian riwayat bukan sabaqat, ghalabat. Setiap rahmatku pasti mengalahkan azabku. Artinya gini, kalau ada potensi azab, ya kita milih itu bentuk rahmat saja dulu karena itu yang mesti menang. Jadi paribasane aku roh munib, mati kecepet omahe paribasane. Utawa mati tiba ning WC. Misal aku tetep darani syahid. Kategorine mahdum. Ojo kok aku mati ning WC. Mungkin dia nutupi kewaliane tapi ebane mati ning apa? Ebane mati ning WC. Enggak apa-apa. Karena menduga rahmat itu lebih gampang karena Allah jelas ngendikan yang hadis qudsi inna rahmati ghalabat ghadabi. Berarti gamane pola semua itu lebih baik kamu tafsirkan sebagai rahmat. Nah, kecuali ada sharihul ayat yang mengatakan itu azab, tapi mana ada sekarang udah ada nabi. Misalnya kaum Lut kan Allah jelas-jelas ngendikan itu karena azab, ya sudah kita ikut mengatakan azab. Tapi kalau yang orang Aceh, orang mana-mana kan tidak ada ayatnya. Jelas ya? Iya. Mulane sing apik itu ngaji ku sing tenanan. Loh kalau kaum Lut kan binasillah misalnya hijarata kada wa kada terus Allah ngendikan karena adab. Ya sudah kita ikut tentang kaumnya Nabi Lut. Tapi sekarang nyuwun sewu misalnya ada orang punya penyakit homoseks, kemudian dia kena adab. Ya sudah itu sanksinya Allah. Bisa saja adab ini kalau dia mukmin kafarah betul. Memang ya adab tapi oleh Allah dihitung kafarah dan itu hadis sahih. Tidak ada seorang mukmin yang punya dosa kecuali nanti dia kena masalah, nanti kena riu atau kesandung dari Nabi dan itu nanti jadi kafarahnya. Dan misalnya ikut Safif ya persimaan mulai kesandung berkati ceblok. Ya, tapi salam tampil ora ceblok. Kalau nanti diceritani Ustaz, setengah drama juga kisahnya. Saya latihan nyai bapak kepleset. Itu berkat kocak kati. Saya pertahankan satu. Aku apa? Bareng guling. Wah ini masih. Mereka latihan mama. Ini paling penting. Berkat gak masalah. Berkat gak masalah. Nah seperti ini kue rasa nak willy sebagai azab. Karena Nabi jelas ngendikan orang wong mukmin sing kena eri bahkan kesandung kecuali jadi kafar. Jadi saya pastikan fayuhrikakum bima kafartum itu untuk konteks orang mukmin kamu baca separuh saja sudah Allah itu mampu menenggelamkan kalian. Tapi khusus orang mukmin khitabnya jangan bima kafartum kan kita ada kafir. Tak lawan tenan. Aku bolak-balik juga. Kalau bolak-balik ketemu aneh-aneh. Kalau kemarin enggak bisa cara ketemu wong aneh-aneh. Tak tantang. Tapi ketemu aku serawani Mas. Wah. Betul nah kalau. Loh, kalau Allah kan maha tahu, sehingga Allah berhak dong ngendikan bima kafar mergo kowe kafir. Kita kan tidak tahu, apalagi zahirnya dia mukmin kan ayat itu tidak kena. Ayat itu kan pada orang kafir, bima kafar tu mayatilah kowe bima amantum.
Boyo mikir, mana yo, seudon ora usah dilembagakno, seudon. Lah wong seudon kok dalil. Ijak ana panggunge dia. Wong seudon siri wae elek men seudon kok dikei panggung. Jajak bisa. Lha seudon kok dilembagakno. Tak lawan yakin dunia. Wes tak mlebu swarga lah tak protes nek iku aku tetep. Bahaya itu bahaya sekali. Ora terima bahaya sekali. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kata qadir itu potensi, napa? Potensi. Potensi enggak mesti terjadi karena kita tahu warahmati wasiat. Inna rahmati sabaqat ghadabi wa firwatin ghalabat. Jadi kalau ada fenomena tak pilih dulu itu rahmat, terutama kalau pada orang mukmin. Misalnya ana toha bojone minggat tak ri rahmat, nah menontok sing luwih apik itu aja. Selalu pengen. Misalnya bojo minggat, nah menapa digenti sing luwih? Nah, wis ngono tak pilih kuwi. Engko sing minggat tak mulih neh. Ternyata ra piye-piye wae bahaya nek ora mulih kalau ono penggantine tenan kan. Mulane ngaji to, pun nang anut kula. Fayukhrikakum bima kafartum. Sing berhak ngendikan bima kafartum iki sapa nek ora pengiran. Wong yang terjadi di Indonesia udah do mukmin, mana mungkin kita teruskan bima kafartum. Rungokno yo tobat wong-wong. Awas yo dunya tak lama. Aman Nabawi anut Sayyidina Ali. Dari Sayyidina Ali, aku sok ben ketemu pangeran pertama, nglapor wong sing masalah mbak aku. Ana awwaluman yatsu baina yadir rahmanil khusuma. Aku wong pertama sungkeman yang pangeran. Iku ape konfirmasi, musuh aku bener di. Aku sih yakin ngono. Aku sebenarnya yo ngono. Ulama dilawan bal ngenyek wong. Yakin wis ora yakin. Oke, ana awaluman yajsu baina yaday rahman lil khusumah. Yajsu iku apa sungkeman. Sanga kata jasa yajsu sisu. Aku wong pertama pas ketemu pangeran sungkeman mengkonfirmasi itu tolong bisa putuskan saya atau mereka yang benar. Aku lah yang ngono hari ini. Sowan wong kedilawan ngawur ya. Quran ini wae pangeran ngitikan apa saja sah karena Allah itu alimum bidzati sudur bikulli syai'in alim. Kita ini siapa? Kita kan enggak tahu detailnya orang-orang mukmin. Enggak usah kamu vonis itu ada. Ya sudah kalau kena adab saja kafara, apalagi Nabi berakari ngendikan umatku sing syahid itu mahdum ya syahid, gharib ya syahid. Bahkan banyak ulama mengatakan mati cinta itu syahid. Asal gak zina, gak SMS-an lho yo. Ngempet seneng ape SMS-an wedi dosa. Ape delok wedi terus mati ku syahid ya. Yakin. Tapi nek men delok gambare SMS-an terus bareng kalah saingan mati. Wah. Gak syahid blas yo. Sama-sama. Karena dia tetap ngumbar nafsu kan. Cuma keok kan ngono tok. Ora nih sing koyo munib kan, ape delok rawani. Mosok jenggoten kok. Ape takok ya rawani. Pas ketemu sing disenengi duwi lho. Wah, iku nak mati nih. Oh, tak salati mimit ngono. Nak salat mayit takbir piro? 4. Khusus kowe 7. Itu cek 8. Loh, jangan kira tuh gak sah loh. Salat mayit ditakbiri piro wae? Sah. Masyhur ning gone fikih, tapi ora usah ge aliran anyar. Loh aku ahli fikih ora usah mbok debat. Kan banyak mengatakan Allahu Akbar itu zikir. Sehingga jumlahnya tidak perlu dibatasi. Cuma saiki wis milih 4 ae. 4 ya umumnya. Aku nganti lali jumlahnya. Cuma nak soben suatu saat nak muni mati saya aku pirang jadi 7. Itu. Istimewa. Istimewa tapi sesat nih itu. Ya jadi jelas ya, saya mohon sekali. Jadi kayak gempa Jogja, gempa mana-mana kayak usah kecangkeman itu darani ada. Karena itu enggak ada kepastian mau potensi ya, kalau potensi ada ya potensi loh ya. Tapi kita tahu yang mesti terjadi hubungan kita dengan Allah adalah kita mendapatkan rahmatnya titik. Mergo jelas wa rahmati wasiat. Jelas kepastian kita hubungan dengan Allah itu dapat rahmatnya, bukan dapat adabnya. Itu yang pasti. Meskipun sekali-kali ada. Tapi kan jelas Allah ngendikan rahmati sabaqat ghadabi wa firwatin ghalabat ghadabi itu hadis qudsi. Jadi Quran yo jelas, hadis qudsi ini jelas. Dan saya termasuk kiai sing waras. Baru kayak waras itu gampang husnudzon.
Wong ngaji ra bener kan. Wah, semane tenan wis. Yakin tenan. Aku pertama ketemu pengira tak catet tenan.